Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok. Jangankan salat, bukan status salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati. Nabi pernah menyampaikan peringatan keras, hati-hati. Hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kamu puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. As-Siyam, kitab As-Siyam, Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu pernah bersabda, lihat kalimatnya, as-siyamu junnatun, puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk, yang kotor, yang tidak baik dibuang. Fala yarfuth, la-nya nahi, larangan. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus, rafath. Awas, hati-hati. Begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya, ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung, makan, minum. Baik, kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak, tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya, telan misalnya kan, nah ini batal. Jelas, selesai. Yang ini nih yang nggak kadang-kadang nggak disadari, merusak. Gibah, mencela, ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan, ya, ini batal puasa, jelas hilang 100. Yang ini yang bahaya. Misal, gibah, 50% pahala hilang. Mencela, 50% hilang. Menuduh, 50% lagi. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Setelah itu misalnya, mohon maaf, berdusta, 25% misal. 50, 100, tambah 75, minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa 75%. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Yajhal itu bisa maksiat, ya, dari kata jahala, orang berbuat maksiat disebut jahala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18-nya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Banyak orang bermaksiat pengen tobat karena mengerjakan perbuatan salah, jahalah. Jahalah itu jenisnya dua. Ya, jenisnya dua. Yang pertama karena tidak tahu. Dia tidak tahu kalau menikmati gosip itu dosa. Tidak tahu, diberitahu, kamu tinggalkan. Itu jahalah. Yang kedua, sudah tahu salah dikerjakan. Ya, awas, hati-hati, es batu ditiupin. Ya, jadi sudah tahu salah dikerjakan sama dia. Mohon maaf, itu gosip salah, memang salah tahu tapi dinikmati. Itu jahalah namanya. Yang kedua, jahalah itu artinya tidak terkait dengan maksiat yang tidak diketahui, tapi perbuatan dosa sih enggak, cuman menurunkan kehormatan sehingga menyebabkan orang lain berdosa. Misal, Fikri berapa tahun kemarin usianya? 7 tahun. Dia punya sepeda, misalnya sepeda Fikri, sepeda 7 tahun. Tiba-tiba bapaknya, Pak Teddy, pakai sepedanya Fikri. Keliling hamba pakai sepeda Fikri, titik belakang. Orang dosa sih enggak, cuman orang heran, itu siapa? Gitu kan? Atau ada orang kakek usia 70 tahun misalnya, pakai sepeda cucunya yang 5 tahun keliling komplek. Dosa sih enggak, cuman orang pada bergibah, itu siapa? Iya ya, nggak ada kerjaan, ya, atau memang kerjaannya itu, atau kurang sehat mungkin ya. Kalimat-kalimat itu mengalir, akhirnya jadi tuduhan. Itu yang menyebabkan orang lain berdosa.
Itu yang disebut dengan jahalah. Kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Orang yang berbuat jahalah, berbuat rafath, maka maaf, Allah tidak butuh pada puasanya, apalagi meninggalkan sholat. Ibadah yang paling pertama ditanya di padang mahsyar nanti adalah sholat. Apa pula sholat? Ibadah yang pertama nanti ditanya adalah sholat. Bu, kalau anaknya umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustadz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Ternyata laki tak walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Maka sholatlah anakku, adik-adikku. Beda perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Lama sudah saya berceramah, baru inilah SpongeBob datang. Sekarang ada aliran yang merusak akidah, namanya Islam ubur-ubur. Dan tidak ada yang bisa menangkap Islam ubur-ubur selain SpongeBob. Saya mengikuti juga perkembangan ini. Bukan Bapak Ibu sangka saya tak tahu, semua saya tahu. Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka solat tak terhitung tak berapa SMS yang masuk ke HP ini menyanyikan, Ustadz, bolehkah saya menggugat suami saya cerai karena suami tak solat? Saya tanya, dia nggak sholat dari dulu apa sekarang? Dari dulu Pak Ustadz. Kenapa mau nikah sama dia? Memang dulu saya pun tak sholat. Saya setan, dia iblis. Oh, patutlah berjodoh. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, akhirnya saya sekarang taubat. Suami belum juga sholat. Kita doakan suami yang belum sholat, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, kirimkanlah hidayahmu kepada suami-suami yang belum sholat, ya Allah. Kalau tak juga dia berhenti sholat, matikan dia, ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti ibu balik mati dia, jadi jelo. Jangan dong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang gadis-gadis yang cantik-cantik dapat kalian nanti pemuda yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula. Fit and proper test pertama, kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang pertama ditengok sholat. Pak Haji, saya ada minat mau meminang anak bapak. Datang maghrib. Kenapa datang maghrib Pak Haji? Jangan saya tanya, kalau mau datang maghrib. Dulu orang tua begitu. Kenapa disuruh datang maghrib? Mau dibawa ke surau. Sampai di surau suruh azan. Azan dulu. Bapak kenapa? Saya habis minum es 3 drum batu. Kau azan. Azan lah anak muda tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipakainya lagu yang slow supaya lembut hati Pak Haji. Agak-agak merayu sedikit. Hayya 'alas shalah. Padahal kalau dia azan dekat rumahnya lagu keras. Hayya 'alas shalah. Tapi khusus untuk calon mertua nih pakai lembut. Pas doa terakhir, Allahumma rabbah hadhihi da'wati wassalat hati Sayyidina Muhammad. Pak Haji itu pun mendengar, luluh hatiku. Yang pertama kali ditengok
Sholat pokok pangkal kehancuran sekarang karena calon mertua tak menengok sholat menantunya. Yang pertama ditengoknya apa? Besok datang ke kantor jam 12 siang. Kenapa? Mau dites bisa nyetir punya mobil apa tidak. Betul? Apa pula betul? Salah lah. Dibuka gorden, calon mertua yang perempuan menengok, mana calon mantu kita pak? Itu yang datang pakai kap 70, jangan terima kunci. Itu yang pakai CB 100, tutup. Itu yang naik ojek, tutup. Itu yang naik Alphard, wow. Itulah yang nampak aku tadi malam. Jadi kita tanya, jangan tanya-tanya, terima aja. Kita tanya dulu, jangan, nanti diambil orang, terima. Akhirnya buru-buru dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Liburan honeymoon bulan madu. 2 minggu setelah bulan madu, anak gadis balik menangis berurai air mata, habis tisu setengah kotak. Kenapa rental? Makanya pokok pangkal yang pertama ditengok adalah sholat. Tenda ini kenapa bisa tegak berdiri kokoh? Kenapa? Karena ada tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang dari depan ke belakang 10, 100 tiang. Tiang segala ibadah adalah sholat. Haji bolak-balik ke Makkah tapi tak sholat, tak ada guna haji. Hajinya haji mabur, makanya tak ada perubahan. Duit banyak, sawit banyak, duit banyak, pergi haji. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz, kenapa? Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, setelah haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. Bangga kita melihat polisi sholat. Polisi pakai seragam sholat di masjid. Allahu Akbar. Langsung saya panggil anak muda, tengok tuh, polisi aja sholat. Apa ibu-ibu pun dipanggilnya anaknya, sini nak, tengok tuh nak, polisi sholat. Ayah kau baru hansip, dah tak sembahyang. Mohon maaf Pak hansipnya. Mau Satpol PP, mau pejabat, mau TNI Polri, mau apapun engkau, ketika sampai masanya yang ditanya adalah sholat. Tidak ada malaikat bertanya, dulu kau mati jabatan terakhir kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Dulu kau mati sempat golongan apa? 4A, 4E, 4D, 4C. Tidak ada. Itu nanti. Yang pertama ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yang masa-masa lalu kau sudah, maka apa boleh buat? Taubat nasuha. Nanti malam sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat sunat taubat suaranya tidak dikuatkan, tapi kalau tahajud baru kuat. Alhamdulillah. Siapa yang jadi imam? Anak Karang Taruna Sungai Bangkai. Karang Taruna, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Mereka pengantin baru. Bangun! Nah, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru nikah kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Dibentang mereka lah sajadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Terbangun mertua di sebelah. Kenapa cepat betul masjid hidup mikrofon? Bukan masjid bang. Jadi suara apa? Anak kita di sebelah sedang sholat tahajud. Mereka baru nikah sudah tahajud. Kita udah 25 tahun nikah tak pernah tahajud. Mertua mulai mencari-cari di mana suara, dibukanya pintu, ditengok, rupanya suara HP. Anak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang kekal abadi hanyalah sholat. Kalau rezeki sudah murah, mulailah berinfak, berzakat, dan sodako. Sholat juga lagi. Sholat udah. Ini kurang konsen. Sholat udah. Sodako lah. Bagi sodako. Bantu anak yatim, fakir, miskin. Saudara-saudara kita balik dari sini cari mana sekolah MDA. Bapak kepala MDA, ya, berapa lokal yang perlu dibangun? Berapa kursi yang perlu diganti? Berapa papan tulis? Berapa anak yatim yang belum bayar? Bapak mau nanya? Enggak, tanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita ini berhasil bisnisnya, insya Allah. Yang punya kebun kelapa, mudah-mudahan kelapanya sejauh mata memandang. Yang punya kebun sawit cukup untuk 70 keturunan. Yang punya mobil, mudah-mudahan mobilnya makin banyak. Mobil cantik, mobil mahal. Ada mobilnya yang bisa dibawa mati? Ada. Gimana caranya? Wakafkan mobil ini ke masjid, tulis di belakangnya ambulansi. Tuh, mobil yang paling mahal, mobil ambulan. Siapa yang mau masuk di situ? Gratis. Syaratnya sakit. 2 gondang, kalau tak sakit mati. Saya diupah tak mau masuk ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah yang paling hebat di antara semua adalah salat. Di antara salat zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di antara zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke, jangan mulut asik cerita. Ibu, bapak balik dari sini, nana tahu kawan nasib ngajak cerita. Kabarnya anak saya nikah belum hamil duluan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ada kawan yang bilang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabarnya anak saya la ilaha illallah, la ilaha. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. TM sampai bebuih mulut, tak ada maknanya. Itu Ustadz dari tadi ngomong aja di atas mimbar, ceramah ini bernilai ibadah. Atau kita gantian, saya di bawah naik ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat yang pertama apa tadi? Akidah. Syarat yang kedua ibadah. Syarat yang terakhir yang ketiga adalah akidah, ibadah. Yang ketiga lagi. Adik-adik mudah ingat ceramah saya. Apa ceramah Ustaz Somad tadi? Apa itu? Aku pun tak ingat. Akidah, ibadah, akhlak, sopan santun, budi bahasa. Baik, pertanyaannya cukup baik dan cukup serius. Bagaimana Ustadz hukum orang yang tidak sholat namun dia puasa? Begini, sholat dan puasa itu Bapak Ibu adalah 2 ibadah yang berbeda, tidak dia satu komponen hukum dan konsekuensi, ya. Tidak ada samanya sholat maktubah umpamanya dengan puasa Ramadan. Ini 2 ibadah yang berbeda. Tapi begini, saya kalau boleh mengibaratkan, puasa itu ibarat air yang keluar dari keran. Jiwa orang yang tidak sholat itu ibarat ember yang menampung air. 2 komponen yang berbeda. Satu air yang mengalir dari keran, yang kedua ember yang biasa digunakan untuk menampung air yang mengalir dari keran. Jadi kalau ada orang tidak sholat dia tapi dia puasa, maka ini ibarat seseorang yang menampung air dengan ember tapi embernya bocor. Bisa dipahami ya, jadi ember bocor ini kita umpamakan jiwa orang yang tidak sholat
puasa ini air yang mengalir dari keran. Jadi, tapi kalau untuk orang yang masih melatih ibadah, dia baru hijrah, kita bukan berarti membiarkannya begini terus. Dia sholat, kemudian dia puasa, terus kita komentari negatif sehingga dia nggak ada ibadah yang dia lakukan sedikit pun. Jadi bukan begitu artinya, karena adanya tahapan-tahapan seseorang dalam menjalankan ibadah. Tetapi untuk kita yang tidak lagi pemula, artinya sudah dewasa, yang lahir memang dalam keadaan Islam, lingkungannya Islam, ini harus bisa dipahami bersama bahwa sholat ini sangat penting. Bahkan sholat ini menjadi barometer. Kata Rasulullah, "Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah." Nanti yang paling pertama sekali dihitung amal ibadah seorang hamba ini di hari kiamat itu tentang sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lain yang nilainya kurang, kesempurnaannya kurang, itu akan ditutup dengan sholat yang baik tadi. Tetapi apabila sholatnya ini rusak, ini bukan lagi rusak, nggak dikerjakan sama sekali, ya, maka ibadah yang lain akan ikut rusak. Jadi ini perhatian yang serius untuk kita yang sudah mendalami kajian-kajian Islam ini. Benar-benarlah kita memelihara sholat kita ini. Bahkan ada lagi, kalau kita mengambil satu hadis yang lebih ketat lagi aturannya, kata Rasulullah, man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan bersengaja, dia meninggalkan sholat bersengaja, dia sadar kalau sholat itu kewajibannya tapi dia tetap mengikuti malasnya, ya, atau mungkin putus asa terhadap dirinya, ya, bahwasanya ya sudahlah, kalau memang nggak sholat lanjutlah, nggak sholat sampai matinya, nggak sholat, nggak ada lagi dia berharap bahwasanya segala sesuatunya itu kalau memang dia bertobat dan dia ingin insaf sebenar-benarnya insaf, Allah menerima tobatnya. Kata Allah dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan Muhammad kepada hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Maksudnya ampunan Allah. Jadi jangan ada yang putus asa. Jadi jangan ada yang putus asa. Tetap dirikan sholat. Usahakan sholat ini menjadi perhatian serius bagi diri kita. Kita menjadi contoh bagi keluarga kita. Apalagi kita kepala keluarga. Jadi contoh kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita yang lain, jiran tetangga kita, tentang perkara sholat ini. Terkadang ada orang budi pekerti sudah diajarkan kepada anaknya supaya tetap berbicara yang baik, bertingkah laku yang baik, tapi mengabaikan persoalan sholat ini juga tidak baik. Ingat, amal baik tapi enggak soleh ini masih rancu, ya, masih dikhawatirkan untuk masuk dalam jannahnya Allah. Tetapi kalau amal soleh ini sudah pasti baik. Tapi ingat juga, sholat yang dimaksud sholat yang bagaimana? Sholat yang mengikuti tertib. Insya Allah kalau sholatnya mengikuti tertib, maka tingkah lakunya ikut baik. Tapi kalau sholatnya nggak mengikuti tertib Nabi, nggak mengikuti petunjuk para ulama, inilah tadi, sholat tapi korupsi jalan terus. Sholat tapi main skater jalan terus. Sholat menceritai keburukan orang jalan terus. Jadi sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan persoalan sholat ini menjadi lebih serius dalam kehidupan kita. Sekalipun ibadah-ibadah yang lain juga kita harus serius dalam menjalankannya.
Itu saja.